Ya, halo, selamat datang kembali ya. Di sini kita akan coba untuk latihan untuk di sini namanya sih are following word pattern. Kalau bisa dilihat di lead code dia agak berbayar, untuk kalian lihat sendiri. Jadi kita ngerjainnya di luar lead code aja. Nah, caranya adalah kalau misalnya dia string ABAB, dia akan dapat docket. Sedangkan string ABA ini sama stringnya. Kalau misalnya dia itu nggak sama, A itu dog, B itu cat, ini jadi fish, itu akan return error. Yuk, pertama kita akan bikin dari Python ke Java, ke Go, ke JS, ke PHP dan ke Ruby. Ya, pertama kita bikin di sini dulu ya untuk are following kok jadi caps lock ya, pattern. Namanya are following pattern ya. Di sini kita dapat string dan dapat juga pattern. Oke. Kita bikin list str dulu. Karena ini kan bentukannya string ya. Kita ganti dulu dia jadi str. Misalnya di sini kita kasih s aja ya. Kenapa? So, takutnya string ntar dipakai jadi namanya reserve word. Jadi kalau udah dipakai takutnya ntar malah jadi jadi nge-replace yang udah ada. Nah, sekarang kita tulis pattern sama dengan kalau di sini kita split based on space. Jadi kita space-nya kita split. Nah, ini kita dapat dua list. Nah, habis itu kita bikin di sini adalah hash map buat nampung dua-duanya. Oke. Nah, di sini nanti kita bilang if len dari list str itu nggak sama dengan len dari list pattern. Jadi dia harus sama ya. Kalau di sini ada misalnya spasi lagi apa, nah itu akan gagal karena nggak sama. Misalnya fish yang satu 4, yang satu 3. Ini kan jadi list A, B, A, B, A. Jadi kalau dia nggak sama list pattern, dia akan return false. Return false. Oke. Nah, kalau misalnya dia sama, kita akan iterate ya, for i in range dari len siapa, terserah sih kalau udah sama ya, len list pattern aja ya, list pattern apa atau lennya si string. Nah, kita di sini akan bilang if list stri ya. Jadi intinya kalau i ini nggak ada di hash map, not in hash map, apa yang kita lakukan, kita akan bikin dia hash map dari list stri, misalnya A ya, isinya akan jadi list pattern i, misalnya di sini dog atau cat. Oke. Terus kita bilang else, if hash map list stri, dia nggak sama dengan list pattern i, dia akan return false. Kita ketik dulu, jangan lupa return false. Selain itu kita akan di sini return true. Nah, sekarang cara gampangnya adalah kita print aja ya, print are following pattern dari string 1 sama str1 terus ini kemungkinan ini kita mintanya true, yang bawah kita mintanya false, yaitu string 2 sama str2. Sekarang kita jalanin ini, caranya adalah Python practice paste to array ya. Ini masih di array ya. Word following pattern, habis itu kita bilang solution.py. Kita lihat. Nah, benar ya, ini true dan false. Sekarang kita ke Java ya. Kalau ke Java ini agak beda, karena Java ini kebanyakan dia nggak ada built-in function ya. Jadi untuk mengubah list ke str itu kita butuh
kita butuh bikin lagi. Nah, pertama kita bikin dulu misalnya aba-aba, oke. Nah, kita akan ngejalanin ini. Kita bikin objek dulu. Solution object, oke, sama dengan new solution. Jadi intinya kita ngemanggil function di dalamnya harus manggil objek dari objek. Nah, di sini kita akan bikin check pattern. Public. Ya nggak usah public ya. Dia kan akan balikin bener atau enggak. Jadi boolean check pattern. Nah, nggak usah. Check pattern di sini akan saya ngambil string s dan juga string lagi, misalnya str aja lah ya. Di dalam ini kita akan kebalikin boolean, jadi kita bisa return true aja terakhir. Oke. Nah, di sini kita akan bikin map karakter koma string, karena yang di depan itu karakter, yang ini string. Kita bikin hash map aja lah ya. Hash map sama dengan new hash map. Oke. Ini intinya. Ini buat nampung kayak kayak hash map yang di Python sebelumnya. Nah, di sini kita bilang gini. String of SQL sama dengan, kita bikin new string ini intinya ya. Kita bikin dia jadi list yang tadi itu. Caranya adalah kita bilang gini, SPL itu adalah str, kita splitnya apa, spasi, kan ini kita cat doc ini kita split. Oke. Terus di sini kita bilang kalau sebelumnya kita cek dulu stringnya sama nggak ya. Oke, kita bongkar dulu dia. Terus kita bikin untuk si siapa namanya, nah sekarang kita bisa ngecek ya. Jadi gini, if seharusnya kan aba-aba nih 4 kan, ini kalau jadiin list kan juga 4 ya. Jadi kita ngeceknya gampangnya gini, nggak usah bikin si satu lagi jadi list dulu, kita bisa langsung cek nih. Caranya s length ya. S length itu kalau enggak sama dengan spl.length. Nah, ini akan return false. Kita bilang return false. Jadi kalau dia nggak sama-sama 4, return false. Oke. Nah, kita sekarang bikin supaya si string yang satu ini kita ganti ya. Kalau dia nggak ada spasi, kan kita nggak bisa nge-cut dari spasi kan. Caranya adalah kita bikin pakai jeleknya lah pakai byte. strs byte. Saya gini, strs byte array. Oke. Di sini kita bilang s get bytes. Nah, sebenarnya ini langsung kepotong, cuma dia s byte, bukan s tipenya s byte, bukan s karakter ya. Jadi kita bilang gini aja, integer i sama dengan 0. Kita iterate satu-satu. Integer i sama dengan 0 kalau misalnya i itu kurang dari str. Nah, saya copy aja deh kalau kurang dari sini. Terus kita akan bilang kalau kurang dari ini lengthnya berapa. Kita akan bilang oke, i plus. Oke, di sini kita bilang kalau if. Nah, kita baru cek nih kalau if si map dari mapnya siapa, hashmap ya, hashmap sama hashmap dot contains key. Kalau dia nggak contains key-nya, kita ubah dia as char ini, char dari
kita daripada ini kan akan diulang terus ya, maaf. Jadi gini, kita akan dapetin si char dari strs byte i. Kita di sini bisa bikin mungkin kita bisa bikin char ya. Jadi karakter misalnya C sama dengan new char, new karakter. Oke, istrinya ini. Oh, nggak mau dia. Gini aja deh, new karakter. Nah, ntar di sini kita bilang C sama dengan nih. Nah, ntar dia akan ngecek apakah C ini apakah dia konten. Kalau enggak, dia akan bilang oke. Kalau enggak, apakah negasi. Intinya gini, apakah hash map ya, hash map ini kalau konten ya. Kalau tidak ada, kalau hash map get dari C, oke. Get dari C itu adalah equals dari si siapa namanya SPL I. Kita nggak bisa pakai sama dengan ya, karena akan selalu false. Soalnya sama dengan itu dia compare object. Nah, kita akan return false, kalau nggak ada. Oke. Terus kita bilang oke. Sekarang kalau nggak ada ya, kita akan bikin hash mapnya kita akan put si C dan si SPL I kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita jalanin aja ini Java. Kita juga jalanin di depannya, kita ganti Java. Bilang apa nih? Char has no argument. 1 ya. Saya lupa lagi. Jadi karakternya harus 1. Atau nggak gini aja deh. Kalau nggak salah bisa gini ya. Char habis itu C. Nggak usah pakai S. Nah, put C, dia bilang apa? Cannot converter to karakter. Aduh. Ya, baik lagi ya. Di sini jadi intinya saya ganti aja, dia nggak usah jadi list, jadi char aja. Terus di sini kita ngeprint untuk untuk hasilnya ya. Kita bilang system.out.println. Di sini kita bilang obj object.check pattern, kita kasih str1 dan string 1. Oke, dan di sini kita akan print juga untuk str2 dan string 2. Oke, coba kita lihat. Nah, kok dia bilang false ya? Bentar. Atau kan di atasnya true ya? Di atasnya ini true. Str satunya kan aba sama abadok. Jadi kalau maaf. Di sini saya lupa ya. Dia bilang gini, kalau dia enggak equal ya, dia akan return false. Nah, oke. Sorry, maafin ya. Jadi ini kalau nggak equals dia akan return false. Oke, nextnya kita akan masuk ke Golang. Di Golang itu sama juga ya, di Golang hampir sama, kita nggak ada built-in function. Jadi mau nggak mau kita akan bikin di sini. Nah, caranya adalah di sini untuk ngubahnya kita butuh bikin misalnya gini. Kita akan fmt.print dan buat
check pattern dari str1 dan string 1. Ini yang akan kita lakukan ya, cek string 1 sama str1. Nah, ini akan juga str2 dan string 2. Oke, sekarang kita bikin check patternnya di sini. Found check pattern s kita bikin s string ya, dan str string juga. Oke, di sini kita akan balikin dia boolean. Jadi kalau bisa kita akan di sini returnnya kita balikin true. Oke, di sini nih kita bikin map dulu, map untuk ini yaitu map isinya saya bikinnya string aja ya, kalau karakter ribet lah. Oke, string aja, isinya adalah kosong. Oke, terus kita bikin di sini kalau misalnya list str itu sama dengan string. Di sini untungnya kita udah ada built-in function untuk string, yaitu string.split. Isinya adalah si str ini dan kita bisa split ya. Oke, sedangkan yang satu lagi sama dengan ya, maaf, list str sama dengan oke. Nah, sekarang yang satu lagi kita mau bikin gantiin si string tadi supaya dia jadi list. Caranya adalah kita pakai namanya row. Ini hampir sama kayak byte ya, cuma tipenya beda aja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Jadi dia gini, kalau if kita cek dulu, kalau nggak sama len dari list str ini nggak sama dengan len dari a, ini akan kita return false. Oke, itu kayak gini. Terus kita akan ngecek dari satu-satu itu. Jadi kita cek gini, for i in value misalnya, terus range-nya apa? Range-nya sama dengan h. Dalam range-nya dia ada if ini dia, kita nggak ada contains key ya, jadi kita bikin sendiri aja lah. Contains key dari m, dimana m itu adalah string value. Kenapa gini? Karena dia bentuknya bukan string ya sebenarnya awalnya, dia bentuknya round. Nah, kita bikin function contain key di sini. Function contain key, dia akan return apa sih, boolean. Oke, isinya itu adalah tadi map, dimana mapnya itu adalah map dari string. Oke, isinya adalah string. Oke, terus di sini kita bisa bilang isinya itu adalah string juga ya, as string. Oke, yang dilakukan di sini adalah kita akan ngecek kalau if saya bikin aja ya, karena dia kan returnnya true atau false ya. Map ada nggak isinya s, nanti kayak gitu ya. Terus kita bilang dan kalau misalnya if kita akan return true. Sedangkan kalau misalnya nggak ada, kita return false. Oke, dapat kalau misalnya contain ya, kalau ada. Kalau misalnya kita bilang if m, misalnya gini, m si string dari value ini nggak sama dengan list str i. Kalau dia nggak sama, kita akan bilang ini akan return false. Kalau nggak ada, kita akan bilang nggak ada nih, nggak ketemu. Kita akan bilang si map dari string value nya ini akan string value kita bikin c aja ya, ngulang terus soalnya banyak, saya agak males juga. Kita bilang gini, c sama dengan string value lah ya. Kita ganti ini jadi kita ganti jadi c. Kalau misalnya dia ada di c,
C karakter maksudnya, tapi isinya string sebenarnya. C dia akan sama dengan list str, kita kasih i. Nah, oke, kita akan coba ini. Caranya adalah kita ambil dari Java dulu, kita go. Di sini kita bilang go run ya. Kita go run. Oke, jawabannya benar ya, true dan false. Oke, nextnya kita akan masukin ke si solution.js. Oke, kita akan masukin solution.js. Di sini kita akan solution.js sama aja sih sebenarnya ya. Tapi ini bentuknya dari JS aja. Kita akan bikin constant. Ini sebenarnya function sih, for following pattern. Ya, pakai S juga nggak apa-apa. Di sini ada dua, yaitu si S sama str. Oke, dan ini akan ngebalikin result. Nah, result ini bisa return true, return defaultnya adalah true. Di sini kita bilang gini, m sama dengan misalnya new map, terus kita bilang list s sama dengan s.split spasi. S split itu nggak pakai spasi karena dia ini nggak ada spasinya. Ini str, kita split pakai spasi, str dot split, oke, pakai spasi. Oke, nah kalau misalnya if list s itu lengthnya itu nggak sama dengan list s itu nggak sama dengan list str. List str dot length. Oke, kalau dia nggak sama kita akan return false. Aku jadi caps lock. Return false. Oke, kalau enggak kita akan iterate itu salah satu. Caranya lagi deh, for i bisa let ya, let i sama dengan 0, dan i itu kurang dari list s. Oke, kurang dari list s dot length, dan dia akan jadi i plus plus. Oke, di sini kita akan bilang kalau if m.get isinya adalah list si. Kalau dia nggak ada list si ini, kita ngecek dulu kalau dia ada ya. If intinya if m has list si, jadi kalau misalnya dia ada a misalnya, oke, dia akan ngecek apakah m ini sama atau enggak. Jadi dia bilang f ini tidak sama dengan list str i. Oke, kalau dia nggak sama, apa yang kita lakukan adalah kita return false. Oke, kalau dia sama, kita kalau dia nggak ada, kita akan masukin dia ke si m ini, masukin jadi m list si sama dengan list str i. Oke, ini kita kasih, jangan lupa ya kalau di sini titik koma. Sebenarnya nggak begitu perlu, cuma ya bagusan jangan lupa aja kalau pakai titik koma. Nah, sekarang kita akan console log. Kita bilang apa? Console lognya adalah following pattern str1, string 1, dan ini console log dari str1
str2 dan string 2. Oke, kita bisa bilang sini node untuk ngejalaninnya kita ganti jadi JS. Ini depannya kita ganti node. Bentar ya. False, dua-duanya false. Bentar. Oh, kalau ini nggak ada ya. Intinya kalau kan kalau nggak sama ya, benar ya. Kalau dia nggak sama kan, dia akan return false. str2. Oh, kebalik ya. Kok begini kebalik ya? String 2 sama str2. Oh, ini kebalik saya. Oke, maaf ya. Ini kebalik. Seharusnya begini. Dan ini juga kebalik, seharusnya begini. Koma str2. Dua-duanya tuh. Oke, bentar dulu ya. Ini kan kalau misalnya nggak ada itu return false, kalau ini nggak ada return kalau ada terakhir return false. Oke, maaf ya, ternyata ada yang salah di sini. Seharusnya untuk ngeset map ini nggak boleh begini. Caranya adalah kita bilang gini, set kita ngeset map untuk ini adalah begini caranya. Oke, kita coba lagi untuk jalanin ya. Nah, ini benar ya, true dan false. Oke, nextnya kita akan masuk ke solusi PHP. PHP itu sama juga sebenarnya. Dia nggak ada, kita bikin function dulu. Sebenarnya function are following pattern. Kayak gini, dan kita ngomongin ini adalah string str. Oke, di sini kita bilang list dari s itu sama dengan str split dari si s. Oke, nggak usah tik. Nah, di sini kalau kita mau list str itu sama dengan, kalau mau misahin untuk pakai spasi namanya explode dari spasi ke str. Oke, caranya begini. Terus di sini kita akan pakai map. Itu sebenarnya kalau di sini map itu adalah array biasa ya. Map itu sama dengan array. Oke. Nah, map itu array. Nah, di sini kita bilang if count dari si list s dan itu nggak sama dengan count dari list str, dia akan return false. Oke, return false kayak gini. Oke, nextnya adalah kalau misalnya kita kasih iterate ini pakai si sama dengan 0, kita pakai iterate biasa ya. Kalau si itu kurang dari countnya si else, si list s misalnya, jangan lupa $. List s kalau dia kurang, kita akan bilang si plus plus. Oke, di sini kita bilang kalau misalnya if si array key-nya ada, array key kita bilang kita nggak usah pakai s, exist. Oke, kalau array key-nya exist di dalam s list siapa nih, ini ya, si ya. Kalau dia ada di dalam si smap misalnya, kalau dia ada, kita akan ngecek apakah if map itu isinya sama. Map list s si ya, itu sama. Kalau nggak sama, kita return false saja. S list str, kalau dia nggak sama stri, nah dia akan return false. Oke, kalau dia ada, kalau dia nggak ada nih key-nya, kita akan bikin dia map si s list s, terus di dalamnya adalah si
itu kita akan bilang list str, kita bilang sini si juga. Oke. Nah, terakhir kalau misalnya semuanya itu kita bikin return true ya, ini defaultnya. Nah, cuman di sini itu ribetnya adalah kenapa nih stack split? Ribetnya adalah untuk ngeprintnya karena kita nggak bisa kayak kalau dia false itu akan dikosongin nama dia. Jadi kita bilang gini, following patterns pakai s kan sih, enggak kan? Following pattern dari str1 kita lihat string dulu apa string ya, kenapa berubah di sini ya, string 1, str1. Oke. Kalau dia ada kita printnya true, kalau nggak ada kita printnya false. Oke. Nah, di sini kita juga jangan lupa kasih /n, enter lah ya. Oke, kita bilang ini str1 anma echo str2, ini juga string 2. Oke, kita bilang ganti PHP, depannya kita ganti juga PHP. Jawabannya itu kan true sama false ya. Apa nih, line 12. Oh astaga, pantesan tadi saya enggak. Ini apa nih, underline in line 23, line 23. Aduh, jangan lupa dolarnya ya. Nah, kita dapat ya, clear. Solutionnya adalah true false. Oke, next kita akan ke Ruby. Nah, di Ruby ini dia agak lebih mudah sih sebenarnya, tapi hampir sama juga. Jadi kita akan bilang gini, dev are following patterns, gini ya. Terus di dalamnya ada s sama str. Nah, di sini dia penutupnya kita bilang n aja di sini. Apa yang kita butuh adalah di hash map. Oke, terus kita bilang list s itu sama dengan s.split. Dia ada built-in function ya, jadi lebih mudah ya. Hampir sama kayak JavaScript. str sama dengan str.split, cuma kita splitnya di sini pakai spasi. Nah, kayak gini. Terus kita bilang gini, kalau if list s itu sama dengan length, length dari list str, dot length, kita n aja di sini, kita akan jadi return false. Kalau kayak gini. Terus kalau kita akan iterate satu-satu ya, for i in jeleknya ini range-nya kayak gini nih. Terus saya bilang gini, list s dot str, list s length, nah n. Kalau misalnya dia if hash map, punya key namanya list s i misalnya, dan kita n di sini. Kalau dia ada, jangan lupa kasih else ya, karena kita akan nambahin kalau nggak ada. Kalau dia ada, kita bilang kalau hash map dari list s i ini nggak ada di list str i, ini akan return false. Kalau dia nggak ada, kita akan ngeset si hash map dari list s i ini akan jadi list str i. Defaultnya adalah return true kalau semuanya oke. Nah, sekarang di sini kita akan nge-put, gampangnya ada gini, puts
si R following pattern, kita kasih di sini string, kebalik ya, string 1 ya, benar, string 1, str1. Oke, di sini juga kita put si string 2 dan str2. Oke, kita bisa bilang rb, depannya kita kasih Ruby. Nah, benar ya. Oke. Kayaknya segini aja untuk untuk following pattern. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.